Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Liratika, NIM 2042100200 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi pendidikan. Sebelumnya, dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Di sini saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang pertama ada pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja, kemampuan, dan kualitas proses belajar mengajar, serta mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan. Baik, selanjutnya ada evaluasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Konto, evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Staff Labo mendefinisikan evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dan yang ketiga ada menurut SEC, berpendapat bahwa evaluasi adalah proses penentuan hasil belajar yang telah dicapai beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Tyler menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program pembelajaran. Fungsi evaluasi pendidikan meliputi fungsi selektif, diagnostik, penempatan, dan pengukuran kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan memberikan umpan balik bagi perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Jenis-jenis asesmen evaluasi pendidikan. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaiannya tujuan pembelajaran dan menentukan nilai akhir siswa. Yang ketiga ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir ada asesmen kinerja. Asesmen kinerja menilai kemampuan dan siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan melalui tugas-tugas autentik. Adapun bentuk asesmen sumatif dapat berupa ujian akhir semester, ujian akhir tahun, atau penilaian akhir program pembelajaran tertentu. Tujuan asesmen sumatif, tujuannya adalah untuk menentukan nilai akhir siswa, mengukur efektivitas program pembelajarannya, dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki di masa mendatang. Selanjutnya, manfaat asesmen sumatif. Asesmen sumatif membantu guru untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan memberikan data untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Ada tujuan asesmen formatif. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan interpretasi yang tepat untuk meningkatkan prestasi mereka. Adapun bentuk asesmen formatif, yang pertama, asesmen formatif dapat berupa kuis, tugas, diskusi kelas, observasi, dan umpan balik dari guru. Asesmen ini bersifat informal dan rutin yang dilakukan. Manfaat asesmen formatif membantu guru mengetahui efektivitas metode. Manfaat dari asesmen formatif yaitu membantu guru mengetahui efektivitas metode pembelajaran dan memungkinkan penyelesaian strategi pengajaran agar lebih efektif.
Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Bentuk asesmen diagnostik. Asesmen ini adalah berupa tes lisan, tes tertulis, observasi, wawancara, dan analisis pekerjaan siswa. Nah, manfaat asesmen diagnostik. Asesmen ini membantu guru memahami kelemahan siswa dan memberikan bantuan yang tepat untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Adapun tujuannya, yang pertama adalah mengetahui penyebab kesulitan belajar dan memberikan interpretasi yang sesuai untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penilaian yang mengevaluasi kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan melalui tugas-tugas autentik. Bentuk asesmen kinerja yang pertama berupa proyek, portofolio, presentasi, praktikum, dan demonstrasi yang menunjukkan aplikasi pengetahuan dalam situasi nyata. Adapun tujuan asesmen kinerja untuk mengukur kompetensi siswa secara komprehensif, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga psikomotorik dan efektif. Manfaat asesmen kinerja. Asesmen kinerja memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemampuan siswa dan mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Dan yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan asesmen pendidikan. Yang pertama, tetapkan tujuan. Identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan dirumuskan indikator keberhasilan yang tertukar. Selanjutnya, susunan kisi-kisi. Buat kisi-kisi penilaian yang mencakup materi, jenis soal, dan bobot penilaian yang sesuai. Selanjutnya ada kembangkan instrumen. Rancang instrumen asesmen yang valid dan reliable, seperti butir soal, rubrik penilaian, atau pedoman observasi. Selanjutnya ada laksanakan asesmen. Terapkan instrumen asesmen secara terstruktur dan sistematis sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Lakukan analisis hasil asesmen, interpretasikan data, dan rumuskan kesimpulan untuk tindak lanjut. Tindak lanjut, manfaatkan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik, perbaiki proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Adapun kesimpulan dan saran. Evaluasi pendidikan merupakan proses penting untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terdapat berbagai jenis asesmen yang dapat diterapkan, termasuk formatif, sumatif, diagnostik, dan kinerja.